Shalom rekan-rekan semuanya, kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan kita akan belajar bagaimana percakapan antara Yesus dengan Petrus. Petrus waktu itu mendengarkan Yesus dan dia mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Dia mengatakan, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa kepadaku? Sampai 7 kali? Kepada Petrus yang berharap mendapat pujian, Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan 22. Petrus menyebutkan 7 kali dengan harapan dipuji oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengatakan itu belum cukup. Mungkin Petrus merasa sangat tertekan. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuni sebanyak itu? Bagaimana caranya? Dan ternyata itu pun tidak dipuji oleh Yesus. Tapi Yesus menjawab 70 kali 7. Artinya mengampuni terus menerus. Dengarkan ini dengan kesadaran bahwa sebenarnya itu di luar kemampuan manusia. Bagaimana manusia bisa melakukan itu? Jika pengampunan adalah keputusan pasif, maka kasih adalah tindakan yang aktif. Sekali lagi, catat baik-baik. Jika pengampunan adalah keputusan yang pasif, maka kasih adalah tindakan yang aktif. Mengampuni adalah sesuatu yang aku lakukan, tetapi kasih menuntut aku untuk bergerak dan bertindak. Pengampunan dan kasih memang mirip, tapi keduanya juga berbeda. Rasul Petrus atau Rasul Paulus bukanlah pribadi yang penuh kasih sejak awal. Ada potret dalam dirinya yang diwariskan turun-temurun yang dia hidupi. Jika melihat wajah daripada Paulus, wajahnya tirus, rambutnya agak botak dan ia sedikit tua. Dan Paulus tidak lahir di Israel, tetapi dia di luar daripada Israel atau luar negeri. Iya, dia lahir di kota besar dan dia lahir bukan di kota kecil. Ia menempuh pendidikan yang tinggi, dia fasih dalam berbagai macam bahasa, di antaranya bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Karena pengaruh budaya Yunani, ia sangat cerdas dalam membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi sebelum bertemu Yesus, Paulus memutuskan untuk menangkap para pengikut Yesus dan berusaha untuk menganiaya mereka. Ia menyiksa mereka di Yerusalem agar mereka dapat menyangkal Yesus. Paulus rela membunuh, mengancam supaya para murid-murid Yesus menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bahkan ia berpikir untuk memperluas penganiayaan sampai ke luar negeri. Maka ia pergi ke Damsyik, itu adalah ibu kota Syria, dan dalam perjalanan itu justru ia bertemu dengan Yesus yang adalah inti daripada kabar baik, dan disitulah ia menyadari apa yang menjadi inti kehidupan dan apa itu Injil yang sejati. Siapakah yang membunuh Stefanus? Dia akan pertama yang mati syahid di Alkitab. Jawabannya, Pauluslah pelakunya. Ia menunjukkan betapa keras dan jahatnya Paulus sebelum bertobat, pembunuh jemaat. Bahkan dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, kita melihat khotbah Stefanus. Paulus adalah orang yang memahami dan kemudian memberitakan khotbah itu. Kematian Stefanus tidak sia-sia. Apakah kepribadian Paulus berubah setelah bertemu Yesus? Tentu jawaban tidak sepenuhnya. Tentu ketika dia bertemu Yesus, ketika Paulus mencoba berangkat atau pergi ke Damsyik, sifat lamanya masih ada. Saat Paulus menjalani perjalanan misi dengan Barnabas, waktu itu mereka mengajak murid atau kemenakan Barnabas yang bernama Markus sebagai sekretaris atau penolong. Namun Markus ya karena dia berasal dari keluarga kaya dan juga masih belum kuat mentalnya, maka dia tidak bisa menghadapi kerasnya perjalanan misi. Sehingga ketika Markus, Barnabas, dan Paulus sampai ke pulau dengan perahu, Markus memutuskan untuk mundur dan kembali ke Yerusalem sehingga bubarlah tim misi. Paulus pun sangat kecewa. Waktu berlalu dan ketika perjalanan misi kedua akan dimulai, Markus ingin ikut lagi. Tapi lihat apa kata Paulus. Jangan ikut. Kenapa? Karena kamu pernah mengganggu kerja tim dan tidak mau kami melakukannya lagi. Namun Barnabas yang lemah lembut berkata, ayo kita ajak dia Paulus. Maka terjadilah perdebatan yang hebat, tapi mereka tidak sepakat dan akhirnya
berpisah jalanlah mereka. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-39, silahkan rekan-rekan baca di sana. Kasih yang dewasa tidak terjadi dalam semalam. Kasih itu tidak bin salabim langsung dimiliki oleh orang lain atau kita. Kita sering bertanya-tanya, bisakah aku mengasihi? Alkitab memberikan jawaban. Seluruh hukum dapat dirangkum dalam satu kata yang menjadi inti daripada hidup orang Kristen. Menjadi inti daripada Alkitab. Menjadi value kita, yaitu bicara mengenai kasih. Seluruh hukum dapat dirangkum dalam satu kata ini. Kasih. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Dan kita harus mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Tapi seringkali kita bertanya, aku tidak punya kekuatan untuk mengasihi, tapi aku tetap diperintahkan mengasihi. Mengapa dalam perjanjian lama dan perjanjian baru bisa, tapi kok aku sulit? Aku tidak bisa. Bagaimana ini? Mari kita lihat firman Tuhan. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-16, Allah adalah kasih. Barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Roma 5 ayat yang ke-5 mengatakan demikian lebih lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Kasih itulah yang dicurahkan, kasih Allah dicurahkan karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Sehingga kita harus selalu menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita itu. Adalah kontradiksi jika aku atau kita percaya kepada Yesus tapi tidak tahu bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Kontradiksi juga kalau kita percaya bahwa Roh Kudus tinggal dalam kita tapi kita tidak mengenal Kristus Yesus. Itu sebabnya Petrus berkata, siapa yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh Kudus sebagai karunia. Ini terjadi secara otomatis. Oh, apa buktinya kalau ini terjadi secara otomatis? Bukti utamanya adalah saat kita memanggil Allah sebagai Bapa dan kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, ini bukan pekerjaan daripada diri kita sendiri, tetapi ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Dari mana datangnya kuasa untuk mengasihi? Matius 5 ayat yang ke-44 mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih itu Allah sediakan ketika kita mentaati perintahnya. Saat kita mengasihi musuh, bahkan kita mendoakan mereka. Kasih itu diberikan saat kita berdoa. Kasih itu diberikan ketika kita membaca firman Tuhan. Kasih itu dicurahkan kepada kita ketika kita memuji Tuhan. Melalui disiplin rohani itulah kasih akhirnya dipelihara. Ketika kita berdoa, kebencian menghilang dan kasih mulai tumbuh. Hati yang penuh belas kasihan muncul. Yesus sendiri berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih muncul ketika kita berdoa. Kasih muncul ketika kita memohon Allah memeluk kita, menyapa kita, mencintai kita. Saat kita berdoa, kasih mulai hidup. Ketika kita berkumpul untuk berdoa dan berbagi firman, kasih Allah mulai tumbuh dan berbuah dalam kita. Makanya Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 mengatakan, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh adalah kesabaran, kasih, dan perhatian. Semua itu bukan hasil kekuatan kita sendiri.
bukan kemampuan kita, tetapi karya Roh Kudus di dalam diri kita. Tidak seorang pun dari kita boleh berkata, "Aku sanggup mengasihi." Memang tidak sanggup, tapi kita bisa mengasihi karena Roh Kudus memberi kita kuasa untuk kita mengasihi. Kami ingin agar semua umat tahu bahwa kuasa luar biasa ini ada di dalam kita oleh karena Roh Kudus. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang mengasihi. Hari ini kita memiliki kehormatan dan tanggung jawab untuk mengenal kasih Kristus, bertumbuhlah di dalamnya, dan membagikanlah kepada orang lain. Kiranya kasih Tuhan itu tinggal dalam diri kita secara penuh di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kasih-Mu terus tinggal dalam kami, dan itu yang membuat kami bisa mengasihi orang lain, memeluk orang lain, mencintai orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kasih kami terus berlimpah bagi orang. Hati kami siap untuk mengasihi orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.